Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, dimanapun anda berada, para hadirin di Masjid Al-Hasanah yang mudah-mudahan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita semua rahmat, taufik dan hidayahnya. Demikian juga para pendengar radio Muslim yang senantiasa mengikuti kajian-kajian yang disampaikan atau diberikan oleh radio Muslim dimanapun anda berada. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih bersama kita menuju Quran yang Karim. Perbendaharaan di antara perbendaharaan Al-Quran Al-Karim yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhaddits Abdul Muhsin bin Hamid Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala, mana beliau adalah bapak dari seorang syekh yang sangat terkenal, yang sangat dekat dengan hati kita, yaitu Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Hamid Al-Badr hafizahullah ta'ala. Kesempatan pagi ini kita akan bersama surat Ali Imran. Kita masih bersama surat Ali Imran ayat 59 dan 60. Surat Ali Imran ayat 59 dan 60. Kepada para pendengar radio Muslim dimanapun anda berada yang menyimak dan mengikuti kajian ini, silakan membuka mushafnya dan mengikuti apa yang akan kita pelajari bersama. Seperti biasa akan saya baca, kemudian saya terangkan maknanya. Kemudian setelah itu kita akan berusaha untuk memahami apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Inna mathala Isa, sesungguhnya permisalan Nabi Isa itu indallahi, di sisi Allah, kamathali Adam, seperti permisalan Adam alaihissalam. Apa persamaannya? Khalaqahu min turab. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kun, jadilah, maka jadilah Nabi Adam. Al-haqqu min rabbika. Al-haq, kebenaran itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala takum minal mumtarin, maka janganlah kalian
menjadi orang-orang yang ragu-ragu untuk menerima kebenaran tersebut. Ini surat Ali Imran ayat 59 dan juga ayat 60. Para kaum muslimin atau kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kedudukan Nabi Isa. Ya, tentang kedudukan Nabi Isa. Syekh Al-Husain mengatakan Isa bin Maryam fi syariatil Islam huwa Abdullah wa Rasul. Isa bin Maryam, ya, Isa bin Maryam. Maryam itu adalah ibunya, bukan Isa bin Allah, bukan Isa anaknya Allah, tidak. Tapi adalah Isa anaknya Maryam. Salawatullah alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tercurah kepada Nabi Isa dan juga kepada ibunya. Dalam syariat Islam, dia itu adalah Abdullah wa Rasuluh. Dia itu adalah hamba dan rasulnya Allah, utusannya Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Dan dia itu adalah kalimatnya Allah Subhanahu wa taala yang dilemparkan, dilontarkan kepada Maryam, ya, wa ruhum minhu, dan salah satu jiwa di antara jiwa-jiwa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa abdun la yu'bad. Dia adalah seorang hamba yang tidak pantas untuk diibadahi. Wa rasulun la yukadzdzab, dan seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Hamba yang harus didudukkan sebagaimana kedudukan seorang hamba, tidak boleh diibadahi, dan juga seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Amal Yahud, ini mulai ayat ini adalah bantahan tentang orang-orang atau kepada orang-orang yang menuhankan Nabi Isa, ya, yang menuhankan Nabi Isa atau menghina Nabi Isa. Adapun orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka terlalu berlebih-lebihan sikapnya terhadap Nabi Isa. Kalau orang-orang Yahudi, mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak zina, ya, anak zina. Sedangkan orang-orang Nasrani, mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anaknya Allah. Ini kan berarti semuanya melampaui batas semua. Yang satunya mengatakan Nabi Isa itu adalah anak zina. Zinanya siapa ya? Zinanya Maryam dengan Tuhan Bapa. Begitu ya. Dengan Allah Subhanahu wa taala, wa iyadu billah. Sedangkan yang satu lagi mengatakan bahwasanya tadi adalah orang-orang yang berzina dengan orang. Ya, Maryam berzina dengan orang sehingga muncullah Nabi Isa alaihi salam. Sedangkan orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya Isa itu adalah hasil hubungan Maryam dengan Tuhan Bapa, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga-tiganya menjadi Allah, disatukan dengan sifat Tuhan. Nanti insya Allah akan dibahas sekilas, ya. Demikian. Adapun kaum muslimin, maka yakin bahwasanya adalah Isa bin Maryam adalah abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzdzab. Dan ini akidah yang harus diyakini oleh seorang muslim. Orang muslim yang ingin masuk ke dalam surga, salah satu sebab masuknya dia ke dalam surga adalah ini: meyakini Nabi Isa adalah abdun wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu." Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu.
wal jannata haqqun wan nar haqqun. 5 perkara. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW hamba dan utusan Allah, seorang hamba yang tidak patut untuk diibadahi, tapi seorang Rasul yang tidak boleh didustakan, dan juga meyakini dan bersaksi bahwasanya Isa ibn Maryam adalah Abdullah, hambanya Allah, dan Rasulnya, hamba yang tidak boleh diibadahi, dan Rasulnya yang tidak boleh didustakan. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam ketika masih kecil, dia mengatakan qala inni Abdullah. Ya, ketika berbicara masih bayi, saat itu bisa berbicara, qala inni Abdullah, saya adalah hambanya Allah. Itu jelas ya. Ya, pengakuan paling kuat itu adalah apabila dari orang itu sendiri. Makanya dalam ilmu peradilan, di sini ada yang belajar ilmu hukum kan. Dalam ilmu peradilan yang namanya iqrar itu adalah aqwal adillah. Pengakuan itu adalah dalil yang paling kuat. Nah ini qala Isa-nya berkata ini Abdullah. Kemudian didukung oleh Rasulullah SAW setelah itu. Ya, barang siapa yang bersaksi bahwasanya Isa bin Maryam adalah hamba Allah yang tidak boleh didustakan dan tidak boleh diibadahi, dan Rasul yang tidak boleh didustakan, dan meyakini bahwasanya surga adalah benar adanya, dan meyakini bahwasanya neraka itu adalah benar adanya, adkhalahullahu jannata ala makana minal amal, maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga bagaimanapun kondisi amalan orang tersebut. Artinya meskipun orang tersebut banyak dosa, selama tentunya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah keyakinan bahwasanya Nabi Isa itu adalah hamba dan utusan Allah. Itu adalah keyakinan yang bisa memasukkan seorang dalam surga. Tentunya sebaliknya, orang yang tidak mengaku bahwasanya Isa adalah hamba dan utusan Allah, orang yang tidak meyakini bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW hamba dan utusan Allah, dan orang yang tidak mengakui bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan dia mengingkari neraka dan dia mengingkari surga, maka orang ini adalah orang yang kafir. Orang yang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidah seorang muslim tentang Isa ibn Maryam. Kemudian dikatakan di sini waqad khalaqallahu ta'ala bi qudratihi min Maryam biduni ab. Kata Syekhul Muslim bahwasanya Isa bin Maryam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaannya tanpa seorang bapa. Ya, tanpa seorang bapa. Kama khalaqa Adam min turab, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam dari tanah. Dalam sebuah hadis disebutkan Nabi Adam itu diciptakan dari berbagai macam tanah di belahan dunia, ya, berbagai macam tanah di belahan dunia, sehingga muncullah keturunan Nabi Adam sesuai dengan sifat-sifat tanah dari dunia atau belahan dunia tersebut. Orang Indonesia yang muncul kayak gini hasilnya. Kemudian orang Cina seperti kita saksikan, kemudian orang Afrika, kemudian orang mana, Belanda, Amerika, itu sesuai dengan karakteristik tanah yang diciptakan darinya Nabi Adam alaihissalam. Hadis ini kalau tidak salah dihasankan minimal oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, tentang penciptaan Adam dari berbagai macam tanah belahan dunia. Nah, wa khalaqa Hawa min Adam, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Hawa dari Adam. Wa khalaqa sa'ira bani Adam min dzakarin wa untha. Sedangkan penciptaan semua manusia yang lainnya adalah dari laki-laki dan
perempuan sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 1. Ya, surat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ini adalah pembagian orang dalam 4 macam. Ya, orang itu terbagi menjadi 4 macam. Nanti insya Allah ada pembantahan atau bagaimana kita membantah secara sederhana bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu tidak pantas dijadikan Tuhan. Kalaupun ada yang lebih pantas dijadikan Tuhan, itu adalah Nabi Adam. Ya, kalau ada Nabi yang pantas untuk dijadikan Tuhan atau anak Tuhan, itu adalah Nabi Adam, bukan Nabi Isa. Tapi ternyata semua agama itu sepakat bahwasanya Nabi Adam itu bukan anaknya Allah. Antum tanya orang Islam, Nabi Adam itu anaknya Allah? Bukan. Antum tanya orang Buddha, apakah Nabi Adam itu anaknya Allah? Bukan. Antum tanya orang Kristen, apakah Nabi Adam itu anaknya Allah? Qalu la. Mereka akan menjawab tidak. Dan nanti insya Allah akan ada tantangan di sini. Nah, ini penciptaan manusia. Ya, penciptaan manusia itu ada 4. Ada 4 macam. Ada satu kelompok yang diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu, yaitu Nabi Adam. Ya, dia itu. Beliau satu-satunya kakek kita, nenek moyang kita. Nah, nenek moyang kita itu adalah Nabi Adam. Makanya kita itu dikatakan Bani Adam, bukan Bani Meganthropus Palaeogermanicus, ya, atau Bani Homo sapiens itu manusia. Yang dari Solo, yang dari Sangiran, yang dari mana itu? Meganthropus dan yang lain, Wajakensis, ya, Sangiranensis dan yang lain. Bukan dari itu ya. Tapi kita adalah keturunan Nabi. Nah, ini yang pertama. Ada kelompok yang kedua adalah kelompok manusia yang diciptakan dari seorang bapak tanpa ibu, yaitu Hawa. Ya, dia diciptakan dari Nabi Adam, dari Nabi Adam. Ini Hawa. Kelompok yang ketiga adalah orang yang diciptakan dari ibu tapi tanpa bapak. Ya, ini adalah Nabi Isa alaihi assalam. Yang keempat baru Sadirul al-Bashar. Manusia semuanya itu diciptakan dari bapak dan ibu, yang kita semua ini. Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lainnya itu ada bapaknya dan ibunya. Kecuali Nabi Isa hanya seorang ibu saja tanpa bapak. Ini semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, para pendengar radio Muslim dimanapun Anda berada, dan kaum muslimin dan muslimat, ini semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita ini mengomentari dengan komentar yang miring. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam, ada satu orang yang mengomentari, loh, hasil hubungan siapa itu Nabi Adam? Ya kan? Tapi kenapa ketika diciptakan Nabi Isa dari seorang ibu tanpa bapak, kok komentarnya macam-macam? Harusnya adil. Makanya ya di sini disebutkan al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Allah semata dan janganlah kalian itu menjadi orang yang ragu. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, rekan-rekan sekalian, di sini disebutkan satu jawaban, satu bantahan dalam ayat ini yang digunakan oleh seorang yang berakidah yang lurus untuk membantah orang-orang yang salah dalam berakidah kepada Isa, dalam berkeyakinan dalam berkeyakinan tentang Isa bin Maryam. Di sini disebutkan inna matala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya permisalan Nabi Isa alaihissalam di sisi Allah adalah seperti permisalannya Nabi Adam. Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dari tanah dan dikatakan kun, maka jadilah Nabi Adam. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir. Di sini disebutkan yaqulu jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman atau
Qala Allah azza wa jalla inna matala Isa indallah, sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah fi qudratillahi ta'ala haitsu khalaqahu min ghairi ab, yang dalam menunjukkan kekuasaan Allah di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa tanpa bapa, kama tali Adam, sebagaimana permisalan Adam, fa innallaha ta'ala khalaqahu min ghairi abin wala ummin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam tanpa bapak dan tanpa ibu. Bal khalaqahu min turab, bahkan Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Umma qala lahu kun fayakun, kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kun, jadilah kamu Adam, maka jadi. Ya. Falladhi khalaqa Adam min ghairi abin, maka zat yang mampu menciptakan Nabi Adam tanpa bapa, qadirun ala ayakhluqa Isa bitariqil ula wal ahram, maka tentunya lebih mampu untuk menciptakan Nabi Isa yang juga diciptakan tanpa bapa. Loh, kok bisa begitu? Kok bisa lebih mampu? Iya, Nabi Adam tidak ada contoh sebelumnya. Nabi Isa sudah banyak contoh manusia sebelumnya. Tentunya penciptaan Nabi Adam tanpa bapak, ini baru kata-kata tanpa bapak, sama-sama tanpa bapak saja sudah menunjukkan kelebihan dan kemampuan Allah untuk menciptakan. Apalagi Nabi Isa yang memang diciptakan tanpa bapak, tapi sudah ada contoh sebelumnya. Tentunya lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Ibnu Katsir di sini, wa injaza iddi'a'ul bunuwwa fi Isa, kalau memang boleh, ya, kata-kata kalau memang boleh berarti menunjukkan tidak boleh. Kalau memang boleh ada orang mengaku menyangka bahwasanya Nabi Isa itu adalah anaknya Tuhan, anaknya Allah, likaunihi makhluqan min ghairi abin, dikarenakan dia diciptakan tanpa bapa, fajawazu dzalika fi Adam bitariqil ula atau aula, tentunya Nabi Adam lebih berhak untuk dikatakan sebagai anaknya Allah. Kenapa? Karena Nabi Adam bukan hanya diciptakan dari tanpa bapak, bahkan diciptakan dari tanpa ibu. Ya. Sama-sama tanpa bapak, tapi Nabi Adam lebih awal. Ini sudah tanpa bapak, tanpa ibu, tentunya lebih utama lagi, kedudukannya lebih dekat lagi. Otomatis kalau ada orang mengaku bahwasanya dan menuduh dan bersangka bahwasanya Nabi Isa adalah anaknya Tuhan, tentunya orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Adam itu bisa dijadikan anaknya Allah itu lebih pantas. Tapi kata Ibnu Katsir, wa ma'lumun bil ittifaq anna dzalika batil. Tapi ini sudah disepakati oleh semua orang bahwasanya kalau ada orang menyangka mengeklaim bahwasanya Nabi Adam adalah anaknya Allah, maka persangkaannya dan klaimnya tadi pasti batil. Ini sepakat. Batil itu terjemahannya apa? Saya tadi tanya pada rekan-rekan batil. Kalau dikatakan salah itu kurang mantap, ya kan? Pokoknya batil. Kalau tadi saya katakan kepada teman-teman, lihat teman-teman, kalau salah itu bisa salah satu, bisa salah dua, nilainya masih 9 dan 8. Tapi kalau batil, nggak ada benarnya sedikit pun. Ya, kalau batil itu nggak ada benarnya sedikit pun. Salah 0, benarnya mim. Ya, benarnya mim. Salahnya 0, benarnya mim. Kok salah 0? Salah semua, gitu ya, kan? Salah semua, benarnya minus, gitu. Bukan salah 0. Kalau salah 0 berarti benar semua, kan? Ini salah semua. Nah, fa da'wahum fi Isa asyadul butlan wa adharu fasada. Maka apabila mereka
mengeklaim hal itu pada dirinya Nabi Isa, tentunya asyaddu butlanan, lebih batin lagi, wa asyaddu fasadan, dan lebih fasad lagi, lebih rusak lagi. Walakinna Rabba jalla jalaluhu arada an yudhira qudratahu li khalqihi hina khalaqa Adam la min dzakarin wa la min unsa, wa khalaqa Hawa min dzakarin bila unsa, wa khalaqa Isa min unsa bila dzakar, kama khalaqa baqiyatal bariyati min dzakarin wa unsa. Terus apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala? Tujuannya menciptakan Nabi Isa tanpa bapak, tujuannya adalah untuk menunjukkan kemampuan Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan kekuatan, kemampuan, kekuasaannya menciptakan Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu, dan menciptakan Hawa tanpa ibu, dan menciptakan Nabi Isa tanpa bapak, dan menciptakan sisa manusia yang ada semuanya dengan bapak dan dengan ibu. Jadi ini Allah pencipta kita sedang menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Maka jangan ada seorang di antara kita komentarnya sampai miring. Dan satu hal lagi, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah manusia biasa. Makanya dalam ayat yang lain, dan juga Maryam alaihissalam itu adalah manusia biasa. Sifatnya adalah sifat manusia. Orang-orang yang masih memiliki sifat manusia sama sekali tidak boleh dituhankan. Makanya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberi isyarat lampu merah untuk tidak menuhankan dua orang ini, Nabi Isa dan ibunya. Dalam satu ayat disebutkan kana yakulanit ta'am. Ini lampu merah ini ya. Kana yakulanit ta'am. Ini ingat lampu merah ya. Kalau lampu merah kalau di sini apa? Enggak boleh ditabrak. Nih, hati-hati nih. Kalian wahai para penyembah Nabi Isa dan para penyembah Maryam, dan yang mengatakan mereka berdua adalah Tuhan, karena dua orang itu yakulanit ta'am, sama-sama makan makanan. Ya kalian. Logikanya di mana? Orang yang makan makanan berarti masih butuh kepada yang lainnya. Sedangkan Allah yang berhak diibadahi tidak butuh kepada yang lainnya. Yang lainnya butuh kepada dia, tapi dia tidak butuh kepada yang lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahus Shomad. Allah lah tempat bergantung. Alladzi, kata para mufassirin, alladzi yasmudu ilaihi jami'ul makhluqat wa yahtajuna ilaihi, di mana semua makhluk semuanya bergantung kepada Allah dan membutuhkannya. Wala yahtaju ilaihim, sementara Allah tidak butuh kepada mereka. Nah, ini masih ada dua orang yang butuh kepada ciptaan Allah, makanan. Maka jangan sampai dijadikan sesembahan. Karena orang yang masih butuh kepada yang lainnya tidak pantas untuk dijadikan sesembahan. Karena yakulanit ta'am, kata syekh saya, ingat, orang yang masih makan butuh kepada makanan, dan orang yang sudah makan pasti akan buang-buang. Mungkinkah Tuhan itu buang-buang? Buang hajat maksudnya. Ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Makanya ini adalah syarat lampu merah. Ya, syarat lampu merah. Demikian. Kemudian kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, pembagian yang semacam ini biasa dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara pembagian yang juga disebutkan oleh Allah adalah pembagian tentang manusia itu ada yang diberi rezeki anak laki-laki, ada yang diberi rezeki anak perempuan, ada yang diberi rezeki anak laki-laki dan perempuan, ada yang tidak mendapatkan rezeki anak. 4 juga. Kalau tadi kan 4. Manusia tanpa bapak tanpa ibu, manusia dengan bapak tanpa ibu, manusia dengan ibu tanpa bapak, dan manusia dengan bapak dan ibu 4. Kemudian ada juga pembagian 4 juga. Manusia yang diberi rezeki anak laki-laki, manusia yang diberi rezeki anak perempuan roh, laki-laki roh, perempuan roh. Kemudian manusia yang diberi rezeki laki-laki dan perempuan, dan manusia yang tidak mendapatkan rezeki anak sama sekali.
Kemudian ada juga pembagian yang lainnya, yaitu kehidupan seorang muslim, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Seorang yang hidup, dilahirkan dalam keadaan Islam, kemudian mati dalam keadaan Islam. Orang yang lahir dalam keadaan kafir dan mati dalam keadaan kafir. Kemudian orang yang awalnya baik tapi akhirnya buruk, dan orang yang awalnya buruk tapi akhirnya baik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim tentang akhir kehidupan seorang muslim, silakan dirujuk di mana Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'" ila akhir hadis. Ya, sampai hadis lanjutannya. Yang jelas ayat ini dan ayat setelahnya ya, ingin membantah akidahnya orang-orang yang menuhankan dan mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan, anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat selanjutnya, dari ayat berapa itu? Ali Imran ayat 41. Di situ diterangkan tentang kisah tantangan Rasulullah SAW kepada orang-orang Nasrani untuk bermubahalah. Bermubahalah itu adalah untuk bersumpah saling melaknat siapa di antara mereka yang benar. Jadi kisahnya adalah saat itu Rasulullah SAW kedatangan tamu dari Najran. Jumlahnya 60 orang. Tamu ini adalah orang-orang yang beragama Nasrani. Seorang di antaranya adalah orang Arab yang murtad, keluar dari agama Islam, kemudian bukan sahabat. Orang yang berbangsa Arab, tapi dia murtad kemudian memeluk agama Nasrani. Ketika dia memeluk agama Nasrani, kemudian dia diagung-agungkan dan diberi fasilitas yang sangat super, ya kan? Dituruti segala macam keinginannya, sehingga dia ketika mengetahui tentang kebenaran Islam dan dia paham tentang kebenaran Islam, dia berat untuk meninggalkan agama Nasrani karena dia mendapatkan fasilitas yang luar biasa di dalam agama Nasrani. Jadi ini memang benar ya, bahwasanya pembesar Nasrani itu yaquluna amwalan nas, ya, mereka itu suka makan harta manusia. Ini ada satu kisah yang saya kisahkan, tapi yang ingin saya kisahkan tapi waktunya yang tidak tepat ya, bagaimana waktunya mepet begitu ya. Bagaimana orang-orang Nasrani atau pendeta-pendeta mereka itu makan harta pengikutnya, gitu ya. Intinya kisah di situ disebutkan oleh Rasulullah atau kisah dalam tafsir, kembali pada kisah tafsir. Kalau tadi kisah dalam masa kini, masa sekarang ini. Dalam tafsir disebutkan bahwasanya akhirnya terjadi perdebatan antara Rasulullah atau adu argumen antara Rasulullah SAW dan tamu dari Bani Najran. Mereka mengatakan bahwasanya Isa adalah anaknya Allah, dan kemudian Allah dan Isa dan ibunya adalah tiga Tuhan. Makanya dalam Al-Quran dan dalam kitab-kitab mereka dikatakan kulna, ya, kami mengatakan, wa fa'alna, dan kami berbuat, pakai kami, kata orang-orang Nasrani. Ini menunjukkan bahwasanya yang berbicara itu banyak, ya, kami, gitu. Ini pemahamannya orang-orang mereka. Fa'alna wa qadayna, dan kami memutuskan, berarti tiga. Ya, padahal kita sepakat bahwasanya kami itu tidak mesti menunjukkan apa? Banyak, tapi untuk mengagungkan. Sebagaimana presiden kalau mengatakan kami di sini, ya kan? Kami di sini ada satu orang loh. Apakah di dalam diri presiden itu ada 3 orang atau 4 orang atau 5 orang atau 10 orang? Tentu tidak. Ya. Ini uslub dari bahasa Arab yang digunakan oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan azamah, keagungan, kebesaran, bukan untuk menunjukkan jumlah yang banyak. Akhirnya karena mereka masih ngeyel terus, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Rasulullah SAW untuk menantang mubahalah, ya, saling melaknat. Akhirnya apa? Seorang pembesar mereka mengatakan, tunggu dulu, beri kesempatan kami untuk berpikir tentang tantangan kamu. Akhirnya mereka berdua di antara mereka sendiri. Di antara mereka ada yang mengatakan, celaka kalian, kita
kita yakin bahwasanya ini Muhammad ini adalah utusan Allah dan dia itu adalah Rasulullah, dan apa yang dia katakan itu adalah benar. Kalau sampai kita memenuhi tantangan dia, hancur kita. Biasanya kalau ada orang sampai diajak mubahalah sama seorang nabi, itu mereka dan keturunannya nggak akan ada lagi di permukaan bumi. Sudah. Sekarang kita kalau gencatan senjata saja sama Nabi Muhammad itu gencatan senjata saja. Gini saja udah. Kita biarkan dia dengan keyakinan dia, kita juga tetap dengan keyakinan kita. Nanti bagaimana supaya mereka itu tetap dia tidak melaknat kita. Karena kalau dia sampai melaknat kita, hancur kita. Akhirnya betul, ini takut mereka. Jadi orang-orang Nasrani Najran itu tahu kalau Nabi Muhammad SAW itu benar, dan apa yang mereka yakini itu adalah salah. Tapi karena hawa nafsu, itu seperti saya katakan tadi, kalau sampai mereka berhenti dari keyakinan mereka, hartanya juga berhenti, pemasukannya juga berhenti, pengikutnya bubar. Yang tadinya lurah udah gak jadi lurah lagi misalnya. Nah, itu. Yang tadinya lurah dalam kelompok tertentu gak jadi lurah lagi misalnya. Pengikutnya bubar, bahkan dimurtadkan. Kalau ngajak itu jangan ngajak murtad, misalnya begitu. Dan yang lain-lain habis penghasilannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ingat Maha Kaya, ya kan? Maha Kaya. Nah, mereka mengatakan seperti itu. Sekarang kita gencatan senjata dengan Rasulullah, dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya wahai Muhammad, kami tidak bisa menantang mubahalah, tidak bisa memenuhi tantangan mubahalah kamu, dan sekarang silakan kamu memeluk apa yang kamu yakini, bahwasanya Isa itu adalah seorang nabi biasa dan hamba Allah, sedangkan kami tetap pada keyakinan kami. Tinggal kami meminta satu orang utusan saja yang kamu ridhoi untuk mengurusi urusan perselisihan di antara kami. Jadi mereka minta utusan seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling dipercaya untuk menghukumi mereka, ya, menghukumi permasalahan-permasalahan di antara mereka. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Na'am, akan saya pilih amini hadhil ummah." Orang yang paling terpercaya di antara orang-orang yang paling dipercaya di umat ini. Nah, para sahabat begitu mendengar kata-kata akan saya pilih orang yang paling terpercaya di umat ini, para sahabat, saya harus dipilih. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW mengumumkan dalam perang Khaybar, kata Rasulullah SAW, la'utiyannahu rayatan, rajul yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbullah wa rasuluhu. Saya akan berikan bendera ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Umar saat itu, besok harinya kumpul semua sahabat, Umar itu badannya besar, menampak-nampakkan diri. Para sahabat mengatakan dalam diri mereka, kita belum pernah yang namanya ingin kekuasaan kecuali saat itu. Kenapa? Karena gaji kekuasaan itu luar biasa. Apa itu? Yuhibbullah wa rasuluhu wa yuhibbullah wa rasuluhu. Dicintai oleh Allah dan mencintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini juga begitu. Ini jabatan yang luar biasa ini. Saya akan pilih orang yang paling terpercaya di antara umat ini. Nah, para sahabat dikatakan orang yang paling terpercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang, makanya mereka berusaha. Jangan-jangan saya istashraf. Mereka ingin untuk dipilih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pilihannya kepada Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Aminu hadhil ummah. Inilah orang yang merupakan kepercayaan umat ini. Yang dipilih. Ya, subhanallah. Bukan berarti yang lainnya tidak terpercaya. Nyatanya Abu Bakar juga jadi khalifah. Nyatanya Umar juga jadi khalifah. Nyatanya Utsman juga jadi khalifah. Nyatanya Ali bin Abi Thalib juga jadi khalifah. Bahkan menggantikan Rasulullah SAW ketika ditinggal perang. Rasulullah SAW meninggalkan Ali, ya, berjaga-jaga di dalam kota Madinah. Dan yang lainnya, Abu Bakar dipilih untuk mengimami sholat. Dan Umar radhiyallahu taala anhu, ya, dikatakan fa in kana fi hadhihi ummah mulham la Umar, kalau seandainya di antara umat ini ada orang yang mulham,
yang diberi ilham maka adalah Umar. Dan Utsman dinikahkan dengan dua putrinya Rasulullah SAW. Jadi orang-orang itu, para sahabat masing-masing memiliki apa? Keutamaannya masing-masing. Demikian yang bisa kita sampaikan para pendengar sekalian pada kesempatan pagi ini. Intinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membatalkan dan membantah perkataan bahwasanya Nabi Isa adalah anaknya, karena tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki keturunan. Karena tidak memiliki keturunan berarti dia butuh kepada makhluknya. Dan ini keyakinan seorang muslim bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah hamba yang tidak boleh diibadai, hamba Allah yang tidak boleh diibadai, dan Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh didustakan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Barangkali yang sedikit ini bermanfaat dan bisa meningkatkan keimanan kita tentang kebenaran agama ini, sehingga kita semakin bersemangat untuk mempelajari dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.